Konnichiwa, Nihongo Corner Yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan di Jepang. Seperti kita ketahui, Jepang memiliki karakteristik yang khas yang berbeda dengan negara-negara lain pada umumnya. Satu hal yang menonjol adalah Jepang merupakan negara maju yang teknologinya berkembang dengan cepat. Tetapi di sisi lain, Jepang sangat memegang teguh budaya tradisi mereka. Di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada sisi lain yang mengagumkan dunia. Etos kerja, kedisiplinan, kesantunan, kepatuhan terhadap pimpinan, dedikasi tinggi terhadap pekerjaan dan institusi tempat bekerja, serta persatuan dan kebersamaan mereka sering menjadi contoh keberhasilan pendidikan Jepang. Nah, seperti apakah pendidikan Jepang itu dan apa yang melatar belakangi semuanya? Mari kita simak bersama-sama. Ini adalah peta Jepang. Tetapi saya di sini tidak akan membahas tentang kota-kota atau daerah-daerah yang ada di Jepang. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa luas Jepang atau area Jepang ini hampir sama dengan wilayah Sumatera. Jadi kalau dilihat dari luas negara itu jauh sekali kalau kita bandingkan dengan Indonesia. Bentuk negara Jepang yang memanjang dari utara ke selatan menjadikan Jepang meskipun dalam satu negara memiliki suhu udara yang berbeda-beda dalam setiap musimnya. Seperti yang paling selatan yang berwarna merah ini daerah Kyushu, ya daerah Kyushu ini, dan yang paling bawah adalah Okinawa, cenderung udaranya lebih hangat. Dan sedangkan bagian paling utara yaitu Hokkaido adalah daerah yang paling dingin. Sehingga pada saat mekar bunga sakura, seluruh daerah Jepang itu mekarnya sangat beragam dan dimulai dari daerah yang paling hangat yaitu daerah paling selatan. Sebaliknya dalam musim dingin dimulai dari daerah yang paling atas, paling utara. Nah, kenapa saya menjelaskan tentang kondisi geografis Jepang? Ini ada hubungannya nanti dengan bahasan kita yaitu tentang pendidikan di Jepang. Untuk menelusuri dan mengetahui pendidikan Jepang dengan baik, kita sebaiknya mengetahui latar belakang sejarahnya. Nah, dalam video kali ini saya akan memperkenalkan juga tentang zaman-zaman di Jepang. Hanya di sini saya tidak akan membahas secara detail tentang zaman-zaman tersebut, dan bahasan detail tentang zaman-zaman di Jepang nanti akan disampaikan dalam materi sejarah. Di sini hanya akan memperkenalkan zaman-zaman apa saja yang ada di Jepang dan bagaimana karakteristik atau keadaannya pada zaman tersebut. Nanti ada kaitannya dengan perkembangan pendidikan Jepang dari waktu ke waktu. Nah, yang pertama adalah zaman Kyuseki. Ya, Kyuseki itu udah zaman ratusan puluhan ribu tahun yang lalu ya. Dari situ ke zaman Jomon atau disebut Jomon Jidai. Jidai itu zaman ya. Jomon Jidai ini adalah masyarakat berburu yang sudah mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu, membuat dari tembikar dan seterusnya. Selanjutnya adalah zaman Yayoi ya. Zaman Yayoi di sini mulai mengenal pertanian ya. Sudah saya bahas sedikit dalam materi sebelumnya yaitu tentang sistem kekerabatan masyarakat Jepang. Silahkan disimak lagi. Di situ ada mulai berkembang pertanian di Jepang, dan zaman Yayoi ini boleh dikatakan zaman yang banyak sekali terjadi perseteruan dan peperangan. Kenapa demikian? Karena masyarakat mulai mengenal pertanian, tetapi di antara kelompok-kelompok tersebut ada kelompok yang pandai bertani, ada kelompok yang tidak pandai bertani, sehingga produktivitas antar kelompok itu berbeda-beda. Inilah yang memicu pertentangan atau pertikaian di antara mereka karena terjadinya kecemburuan atau karena orang atau kelompok yang tidak pandai bertani belajar kepada kelompok yang pandai bertani, dan di situ terjadi masalah dan banyak lagi. Selain ini tentu saja pengaruhnya terhadap perkembangan sistem kekerabatan. Silahkan yang belum
mengetahui tentang ini, silahkan lihat di tayangan saya yang membahas tentang sistem kekerabatan Jepang. Selanjutnya adalah zaman Kofung ya. Zaman Kofung itu abad 3 sebelum Masehi sampai ke sini sudah masuk ke Masehi ya. Kemudian abad ini boleh dikatakan abad pertengahan. Selanjutnya adalah zaman Asuka atau Asuka Jidai ya. Kemudian zaman Nara Jidai. Ini kalau yang sudah tahu tentang geografi Jepang tentu akan mengenal ya, namanya kota Nara ya, Nara Jidai. Di Nara juga banyak sekali itu peninggalan-peninggalan sejarah berupa bangunan atau kuil-kuil. Kemudian zaman Heian atau Heian Jidai. Selanjutnya masuk ke zaman feodal ya. Zaman feodal yaitu ada zaman Kamakura atau Kamakura Jidai ya. Zaman Nambokucho atau Nambokucho Jidai, zaman Muromachi atau Muromachi Jidai, dan zaman Azuchi Momoyama atau Azuchi Momoyama Jidai. Selanjutnya masuk ke zaman Edo. Ini disebut early modern Jepang ya. Jadi zaman modern awal Jepang sekitar tahun 1600 sekian sampai 1867 kira-kira. Zaman inilah yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan Jepang di zaman berikutnya. Dan setelah itu masuk ke zaman Jepang modern, yaitu zaman Meiji. Mungkin inilah yang banyak kita kenal ya, yang sudah tidak asing lagi karena ada istilah restorasi Meiji. Jadi di zaman Meiji ini sudah terkesan ini modern dan terjadi banyak perkembangan di Jepang. Jadi zaman-zaman di Jepang ini biasanya berubah namanya setelah perubahan kaisar. Jadi zaman Meiji, kemudian zaman Taisho ya atau Taisho Jidai, zaman Showa atau Showa Jidai. Jadi di antara orang Jepang sendiri biasanya pada saat berkenalan atau ini, wah saya mah orang Showa, zaman Showa misalnya, artinya itu kelahirannya itu antara tahun 1929 sampai 1989. Ada juga yang zaman Heisei atau Heisei Jidai ya. Heisei Jidai itu jadi perubahannya itu pada tahun 89 kaisar itu ganti dengan yang baru ya, dengan generasi berikutnya. Dan kemudian yang terakhir ini adalah zaman Reiwa atau Reiwa Jidai. Nah, berbeda dengan zaman yang lain, zaman Reiwa, kalau zaman lain, zaman Taisho, Showa dan sebagainya, itu biasanya perubahan kaisar itu karena kaisar sebelumnya itu meninggal dan diganti dengan pangeran. Nah, tetapi zaman Reiwa ini berbeda karena perubahan atau pergantian kaisar bukan karena kaisar sebelumnya meninggal, tapi kaisar sebelumnya itu masih ada, hanya karena mungkin merasa sudah sudah harus diganti, merasa tidak sanggup atau tidak kuat, maka digantilah kaisar di tahun 2019 yang lalu. Nah, selanjutnya kita lihat sekilas tentang bagaimana keadaan masyarakat pada zaman Edo. Sangat banyak cerita yang menyampaikan keadaan tentang kondisi masyarakat pada zaman Edo ini. Di zaman ini yang jelas adalah kondisi masyarakatnya adalah masyarakat feodal ya, atau Hoken Shakai ya. Di mana di dalam masyarakat feodal ini terdapat mibung seido atau strata sosial ya. Jadi masyarakat itu dibagi-bagi menjadi berbagai strata sosial. Tapi secara umum pengkelasan atau strata sosial dalam masyarakat Jepang di zaman Edo ini ada dua. Yang pertama adalah bushi ya, mibungnya bushi atau kelas samurai. Yang kedua adalah shoming. Shoming ini adalah masyarakat petani, pedagang, kemudian pekerja bangunan, nelayan, dan intinya adalah masyarakat umum selain samurai. Mungkin dalam pemikiran kita atau dalam imajinasi kita, Jepang mengalami kemajuan setelah restorasi Meiji, atau mulainya Jepang terbuka kepada negara luar untuk menerima berbagai pengaruh, berbagai transfer budaya dan ilmu pengetahuan. Sebelumnya ada kesan bahwa Jepang masih terbelakang. Padahal sesungguhnya
pendidikan Jepang sudah mengalami kemajuan jauh sebelum restorasi Meiji. Ini dimulai pada zaman pertengahan dan akhir zaman Edo, ya. Di pertengahan dan akhir zaman Edo ini bukan hanya kelas samurai atau bushi saja yang dapat belajar atau mendapat hak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi masyarakat biasa pun dapat mulai belajar membaca, menulis, dan sorobang. Sorobang itu berhitung, ya, biasanya yang menggunakan itu yang alat apa tuh namanya, cipoah apa ya dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung. Oleh karena itu sejak saat itu mulailah berkembang sastra yang bisa difahami oleh masyarakat biasa. Dan pada zaman sebelumnya biasanya sastra atau hal-hal yang seperti itu biasanya levelnya untuk masyarakat yang dengan strata sosial yang tinggi. Tetapi di zaman pertengahan dan akhir zaman Edo ini, sastra juga bisa dipahami oleh masyarakat biasa, dan dari situlah level budaya Jepang pun meningkat. Bagi kita yang hidup di zaman ini, tampaknya membaca dan menulis merupakan kemampuan yang sudah umum tentunya, dan bisa dimiliki oleh siapapun. Jadi saat ini hampir sudah tidak ada orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi di saat itu, di mana masyarakat masih terbagi-bagi berdasarkan strata sosial, ini bukan hanya di Jepang saja, mungkin di Barat juga seperti itu. Kalau kita melihat kondisi di dunia, belum ada negara yang bisa membaca dan menulis secepat Jepang. Jadi Edo Jidai inilah, atau zaman Edo ini, kondisi masyarakat juga sudah stabil dan tingkat pendidikannya sudah tinggi. Nah, ini sangat menarik sekali karena kemampuan membaca atau shikijiritsu kalau dalam bahasa Jepangnya, artinya ini yang sudah tidak buta huruf gitu ya. Di Inggris itu ya, London, di Inggris itu sekitar 20% saja dari keseluruhan masyarakat yang ada yang mampu membaca, itu hanya 20% saja. Prancis ya, di Paris itu 10% saja. Nah, sedangkan Jepang itu sudah 70%. Ini menurut referensi yang saya baca, di Jepang itu sudah 70% orang-orang itu bisa membaca dan menulis. Jadi shikijiritsu atau kemampuan membaca di Jepang jauh lebih tinggi dari negara-negara lain di dunia pada zamannya. Selanjutnya mari kita perhatikan tentang pendidikan pada zaman Edo ya, atau Edo Jidai. Seperti apa sih penyelenggaraannya ya? Pendidikan di pertengahan dan sampai akhir zaman Edo ini tidak dilaksanakan di lembaga pendidikan formal. Kalau saat ini kita mengenal adanya SD, SMP, dan SMA, saat itu tidak ada lembaga pendidikan formal seperti itu. Dan biasanya seseorang yang dipilih oleh keshogunan ya melakukan penelitian akademis, menerbitkan buku, dan belajar mandiri. Nah, dalam hal belajar mandiri ini terdapat sistem identifikasi antara kelas samurai atau bushi dengan kelas masyarakat biasa atau shomin ya. Masyarakat biasa ini biasanya petani, pedagang, kemudian tukang bangunan, peternak atau nelayan dan sebagainya. Jadi ada pengkelasan. Nah, di sini ada kelas-kelas anak-anak kelas samurai biasanya belajar di semacam tempat belajar yang dibuat berdasarkan hang ya. Hang itu wilayah-wilayah atau disebutnya hangko ya. Nah, untuk anak-anak kelas shomin atau kelas masyarakat biasa, mereka biasa belajar di namanya terakoya. Nah, inilah yang memberikan ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa di zaman ini masyarakat biasa bisa belajar membaca dan menulis. Sebetulnya apa latar belakang mereka bisa membaca dan menulis, juga sorobang atau berhitung? Nah, inilah yang menyebabkan
begitu tingginya shikijiritsu atau kemampuan membaca di masyarakat Jepang ini disebabkan karena adanya andil dari kehadiran terakoya ini. Dan terakoya ini ada di seluruh Jepang. Jadi disinilah anak-anak pedagang, pegawai atau hyakusho dan anak-anak petani bisa belajar. Jadi sistem belajar di terakoya itu berbeda dengan sekolah pada saat ini. Jadi sistemnya adalah bebas gitu ya. Jadi sistemnya bebas, tidak diwajibkan belajar, tidak ada aturan. Nah, inilah gambaran kondisi terakoya saat itu. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ya, jadi kondisinya seperti saya sampaikan tadi lebih santai, lebih bebas ya. Dan materi yang diajarkan di sini adalah membaca, menulis serta berhitung atau menggunakan sorobang. Nah, ini dikarenakan pedagang tentu membutuhkan kemampuan berhitung, juga kemampuan untuk mencatat, sehingga harus bisa membaca dan menulis serta berhitung. Tetapi di terakoya ini, samurai atau anak-anak dari kelas samurai tidak bisa ikut belajar di sini. Nah, jadi golongan samurai tidak bercampur belajar bersama masyarakat biasa atau shonin atau chonin ya. Chonin itu masyarakat kota gitu ya. Jadi untuk kelas bushi atau kelas samurai mereka membuat tempat belajar berdasarkan masing-masing hangnya. Jadi hangnya itu ada wilayahnya ya. Nanti di dalam materi sejarah kita akan bahas juga tentang ini ya. Atau yang dinamakan hangko atau hangno gakko. Ko-nya itu gakko no ko ya, kalau kita lihat kanjinya sekolah ya. Jadi sekolah hang. Ini adalah sekolah yang dibuat untuk kaum samurai. Jadi hangko itu ya. Dan masing-masing hang namanya berbeda-beda. Yang terkenal adalah di Kagoshima itu ada Satsuma Hang Zoshika, di Hagi Choshu Hang, yang kelak melahirkan para samurai yang terkenal di akhir zaman Edo atau Bakumatsu. Kita lihat sekarang bagaimana kondisi hangko atau sekolah untuk kelas-kelas golongan samurai. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa anak-anak dari kelas samurai atau bushi tidak dapat belajar dan tidak dapat bergabung dengan masyarakat biasa atau disebut shoming ya. Jadi mereka tidak bisa belajar bersama-sama. Untuk kelas bushi atau samurai, mereka membuat tempat belajar berdasarkan masing-masing hangnya ya. Jadi hang itu semacam distrik ya, daerah atau wilayahnya. Nah, sekolah yang dibuat di masing-masing hang itu dinamakan hangko atau hangno gakko. Nah, ini adalah sekolah yang dibuat untuk kaum samurai dan masing-masing hang namanya berbeda-beda. Hangko yang terkenal adalah hangko yang ada di Pulau Kyushu di daerah Satsuma Hang di Kagoshima, namanya Zoshikang ya. Ini adalah kondisi Zoshikang saat itu dan sekarang sudah mengalami banyak perubahan. Selain Zoshikang yang ada di Satsuma Hang, ada juga yang terkenal ini adalah Meiringkang ya. Meiringkang yang ada di Choshu Hang di kota Hagi tepatnya. Nah, di Meiringkang ini kelak akan melahirkan para samurai yang terkenal di akhir zaman Edo atau Bakumatsu. Nah, para samurai yang terkenal yang namanya tercatat dalam sejarah yang berasal dari Meiringkang ini adalah salah satunya adalah Inoue Kaoru ya. Ia adalah anggota dari oligarki Jepang pada zaman Meiji di Kekaisaran Jepang. Ia juga terkenal sebagai salah satu negarawan senior di Jepang selama periode itu. Ia memiliki pengaruh besar pada pemilihan pemimpin bangsa dan pembentukan kebijakan. Tokoh samurai yang terkenal lainnya yang berasal dari Meiringkang ini adalah Kido Takayoshi ya. Ia juga seorang negarawan Jepang pada masa Shogunan Tokugawa akhir dan restorasi Meiji. Takasugi Shinsaku juga merupakan samurai yang terkenal yang lulusan dari Meiringkang. Ia sebagai komandan Kiheitai. Tokoh lain yang merupakan lulusan dari Meiringkang ini yang terkenal adalah Nogi Maresuke ya. Dia adalah seorang jenderal angkatan darat Kekaisaran Jepang yang sangat terkenal dan sebagai gubernur jenderal Taiwan saat itu.
Ia juga merupakan salah satu panglima pada perebutan pelabuhan Arthur ya pada tahun 1894. Ia adalah tokoh penting juga dalam perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905 sebagai panglima pasukan yang merebut pelabuhan Arthur. Ya, demikian tadi para samurai ini belajar di Hanko ya atau Hangnogako, yaitu sekolah untuk khusus golongan samurai. Di sini ada bangunan yang namanya Kodokan ya. Kodokan ini merupakan Hanko yang paling besar di Jepang menurut ceritanya. Jadi Hanko ini terletak di kota Mito ya. Mito itu provinsi atau prefektur Ibaraki ya, tidak jauh dari Tokyo, kurang lebih sekitar 1 jam 1,5 jam lah kira-kira. Jadi ini masih tertinggal situs sejarah ini di sini. Nah, ini suasana di dalam bangunan tersebut. Ini salah satu ruangan di dalam Hanko yang ada di Ibaraki tersebut yang bernama Kodokan ya. Ya, ini karena Hanko ini merupakan tempat belajarnya para samurai, jadi tempatnya juga dibuat sedemikian rupa. Ini sangat luas ya, jadi areanya sangat luas dari mulai pintu gerbang sampai ke depan, walaupun ini gambarnya agak kurang jelas karena ini merupakan lukisan ya. Jadi banyak dari catatan-catatan sejarah ini yang digambarkan dalam bentuk lukisan atau ukiyo-e ya, gambar Jepang yang menggunakan teknik pewarnaan khas Jepang. Untuk lebih jelasnya lagi apa saja yang dilakukan para samurai ini selama belajar di Hanko, itu nanti sepertinya akan kita bahas ya, harus kita bahas dalam video terpisah, karena kalau membahas Hanko ini saja sudah sangat panjang ya. Ini kira-kira gambaran para samurai yang sedang, anak-anak samurai yang sedang belajar di Hanko ya. Mereka belajar menulis, mereka belajar berhitung, dan banyak sekali lagi yang lainnya, seperti mereka belajar musik, belajar adat istiadat, belajar tata krama, banyak sekali yang mereka pelajari di sana. Di dalam keluarga kelompok samurai, jadi anak-anak pendidikan itu sudah dilakukan sejak anak-anak kecil, dan mereka sudah mulai dilatih untuk menulis dengan menggunakan fude ya. Jadi sejak kecil sudah belajar menulis dengan fude, menulis huruf kanji atau kaligrafi. Ini adalah suasana para samurai yang sedang belajar di dalam Hanko. Jadi pakaian mereka juga rapi, penyelenggaraan di dalam ruangan juga cukup rapi. Jadi berbeda dengan sekolah untuk masyarakat biasa. Sekolah untuk kelompok samurai atau di Hanko ini diajarkan selain belajar berhitung, menulis dan membaca, juga mereka belajar ilmu-ilmu perbintangan, belajar ilmu kemiliteran, kemudian hubungan internasional. Mereka juga belajar ilmu kedokteran, jadi sesuai dengan bidang-bidangnya. Jadi miriplah dengan perguruan tinggi saat ini. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa anak-anak dari kelas sosial samurai tidak dapat belajar bergabung dengan masyarakat biasa atau shoming ya. Masyarakat biasa belajar di tempat yang dinamakan terakoya. Sebetulnya istilah terakoya ini di daerah Edo ya. Edo itu sekarang Tokyo. Tempat tersebut tidak disebut terakoya ya. Jadi tempat belajar masyarakat biasa atau shoming itu di daerah Edo tidak disebut terakoya, tetapi disebut dengan istilah tenarai atau tenarai shinanjo atau Shuseki Shinan. Ada juga istilah Sudokeiko. Jadi istilah di daerah Tokyo atau daerah Edo itu beda ya, bukan terakoya. Tetapi secara umum di seluruh Jepang tempat seperti itu, tempat belajar orang-orang shoming itu disebut terakoya. Makanya yang lebih terkenal itu adalah sampai saat ini terakoya. Sebetulnya istilah terakoya ini sudah lama digunakan jauh sebelum zaman Edo, yaitu di abad pertengahan, yaitu di tempat penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh otera atau kuil.
Jadi sebegitu tingginya minat belajar masyarakat Jepang sejak zaman Edo tersebut, sehingga jumlah terakoya di seluruh Jepang itu sangat banyak ya. Dari menurut data yang saya peroleh ini, jumlah terakoya di seluruh Jepang itu ada dalam kisaran 15.000 sampai 20.000 terakoya. Dan untuk di daerah Edo saja, Edo itu Tokyo, jumlahnya sekitar 1.000 sampai 1.300 terakoya. Nah, kenapa begitu banyak jumlah terakoya di Jepang? Inilah yang membedakan antara Jepang dengan Barat. Di Barat itu ada anggapan bahwa pendidikan itu tidak perlu untuk masyarakat biasa. Jadi pendidikan itu hanya untuk kelas atau golongan bangsawan saja. Jadi berbeda dengan kehidupan di Barat, di Jepang mempunyai prinsip bahwa gakumong nashi dewa yoi kurashi ga dekinai. Gakumong itu ilmu pengetahuan. Jadi tanpa ilmu pengetahuan kita tidak akan bisa hidup dengan baik atau tidak akan mendapat kehidupan yang baik. Begitu kira-kira dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya pedagang tanpa bisa membaca, menulis, dan berhitung tentu tidak bisa mencatat dagangannya, tidak bisa juga menghitung penjualannya. Begitu pula tukang bangunan misalnya, tanpa bisa baca tulis dan hitung, dia tentu tidak akan bisa membuat denah, menghitung ukuran, dan sebagainya. Beginilah suasana belajar di terakoya. Jadi terakoya itu ada di berbagai tempat, dan sistem pembelajarannya itu cukup bebas ya. Tempat duduk pun tidak teratur seperti halnya di sekolah-sekolah atau di hangko yang dilakukan oleh para samurai. Jadi tempat duduk pun bisa bebas, kemudian suasananya juga lebih santai, dan biasanya guru itu membimbing satu persatu. Jadi tidak menjelaskan kepada keseluruhan siswa, tapi menjelaskan satu persatu kepada anak. Kadang-kadang anaknya juga ada yang jahil, ada yang nakal. Seperti dalam gambar ini, anak yang sedang nakal kepada gurunya, sedang bercanda dengan gurunya. Jadi suasananya lebih santai. Jadi kalau kita melihat sekolah dasar di Jepang saat ini, itu sekolah di Jepang itu mirip dengan kondisi di terakoya ini. Jadi suasananya lebih akrab antara guru dengan murid. Jadi di terakoya ini mereka belajar membaca, menulis, berhitung, dan juga belajar menulis indah atau kaligrafi ya. Kalau kita bandingkan dengan sekolah saat ini, terakoya sangat berbeda ya, karena sekolah saat ini biasanya kan diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga tertentu ya. Tetapi terakoya diselenggarakan oleh guru ya. Jadi guru yang mempunyai minat untuk menyelenggarakan terakoya, dia buka sendiri secara pribadi. Jadi bisa dikatakan bahwa terakoya ini adalah lembaga pendidikan masyarakat atau lembaga pendidikan swasta ya, pribadi gitu. Jadi tidak diselenggarakan oleh lembaga formal. Juga tidak ada bantuan serta campur tangan sedikit pun dari bakufu. Bakufu itu keshogunan ya. Tidak ada campur tangan dari bakufu, juga tidak ada campur tangan dari hang atau pemerintah daerah. Juga tidak ada bantuan sedikit pun dari mereka. Nah, selain itu juga terakoya ini tidak ada keanggotaan. Jadi siapapun bisa mengikuti terakoya dan siapapun bisa menyelenggarakan terakoya. Jadi sifat dari terakoya ini sifatnya bebas. Jadi tidak ada wajib belajar seperti sekarang ini ya. Mereka siapapun yang ingin belajar ya silakan datang ya, silakan belajar. Guru pun yang menyelenggarakannya juga tidak punya lisensi khusus. Tidak ada aturan yang menjadi guru harus punya lisensi atau apa. Siapapun yang merasa punya kapasitas dan punya kemampuan untuk menjadi guru, dia bisa menyelenggarakan atau membuka terakoya. Dan waktu lulusnya juga tidak ditentukan, waktu masuknya juga tidak ditentukan, umurnya mau berapa tahun juga bebas. Jadi mau umur 7 tahun, mau umur 8 tahun mulai masuk terakoya itu bebas ya. Kemudian waktu belajarnya juga bebas. Jadi tidak ada keseragaman harus masuk jam 7 misalnya atau masuk jam 8. Jadi anak-anak itu datang silih berganti gitu. Ada yang bisa pagi-pagi atau siang gitu. Juga tidak ada jadwal pelajaran. Jadi tidak ada hari ini belajar apa, besok belajar apa.
tidak juga ditentukan materinya apa. Jadi semuanya bebas. Buku pelajaran pun berbeda-beda. Jadi tergantung anaknya tingkat kemampuannya seperti apa, kemudian keinginannya belajar apalagi itu pun berbeda-beda ya. Jadi tidak secara khusus. Jadi sifatnya dari Terakoya ini seperti les privat gitu, seperti les privat ya. Jadi pribadi satu-satu di ini, tetapi kalau les privat kan biasa ada buku pegangan, buku pelajaran yang tertentu gitu. Kalau ini tidak, disesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan dari setiap siswanya. Dan juga biaya sekolahnya pun berbeda-beda tergantung kemampuan dari orang tua dari anak tersebut. Ada kadangkala dia membayarnya dengan sayuran atau dengan hasil tani, hasil palawija. Ada juga yang misalnya ada kelebihan uang dia bayar lebih. Jadi semuanya tidak ditentukan. Usia belajar di Terakoya ini tidak ada ketentuan ya, tetapi pada umumnya anak-anak mulai belajar di Terakoya sekitar umur 6-7 tahun. Dan selesai pada umur 12 atau 13 tahun untuk anak laki-laki dan 13-14 tahun untuk anak perempuan. Ya, kalau kita perhatikan dalam gambar ini sungguh sangat menyenangkan ya Terakoya ini. Anak-anak juga bermain, kadang-kadang jahil, kadang-kadang nakal. Jadi sama saja, baik anak zaman dulu maupun zaman sekarang pada dasarnya ada yang nakal, ya, penuh keceriaan. Jadi kalau kita melihat dari usia anak-anak yang belajar di Terakoya ini hampir mirip dengan kondisi sekolah dasar saat ini ya. Jadi kisaran usia masuknya itu kan 6-7 tahun, selesainya juga usia sekitar 12 tahunan. Jadi sangat hampir sama dengan usia SD saat ini. Nah, kita jadi penasaran nih, bagaimana sosok seorang guru yang mengajar di Terakoya. Tadi kan sudah dijelaskan gurunya itu tidak punya lisensi atau izin untuk mengajar seperti guru yang ada di zaman sekarang ya. Jadi guru di Terakoya ini biasanya bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Seperti dalam gambar-gambar yang tadi sudah kita lihat, itu ada juga yang guru perempuan. Nah, saat itu guru Terakoya biasanya dipanggil dengan sebutan shisho ya, atau kalau dalam bahasa Inggris kira-kira master lah mungkin. Gurunya juga tanpa lisensi. Nah, siapa sih yang bisa jadi guru Terakoya itu? Nah, yang menjadi guru Terakoya kebanyakan adalah biksu ya, biksu atau pendeta Buddha ya, juga pendeta yang ada di kuil Jinja ya, Shinto, kemudian samurai atau pengembara, juga dokter dan juga warga kota atau pejabat desa. Biasanya mereka bisa menjadi guru Terakoya. Nah, kebanyakan pekerjaan sebagai Terakoya ini bukan sebagai pekerjaan utama, tetapi sebagai pekerjaan sampingan. Jadi banyak juga yang menjadi gurunya itu setelah pensiun dari pekerjaannya. Setelah selesai pensiun, mereka menjadi guru di Terakoya atau membuka Terakoya. Bagi anak-anak di zaman Edo, Terakoya merupakan sekolah pertama juga sekolah terakhir. Sehingga para siswa seringkali memberi penghargaan kepada gurunya dengan sebutan guru kehidupan. Oleh karena itu, pada saat gurunya meninggal dunia, para siswa biasanya mengumpulkan uang, kemudian membuatkan batu nisan untuk guru mereka. Nah, yang ada di sini adalah batu nisan yang dinamakan Fudekozuka ya. Jadi Fudekozuka ini berasal dari kata Fudeko. Fudeko ini berarti adalah sebutan. Jadi Fudeko ini adalah sebutan bagi anak-anak yang belajar di Terakoya. Batu nisan yang dibuat oleh anak-anak atau siswa-siswa Terakoya ini yang dipersembahkan untuk gurunya dinamakan Fudekozuka. Nah, yang ada di sini adalah Fudekozuka yang ada di daerah Edoku. Edoku itu daerah distrik Tokyo ya. Di Tokyo saat ini juga banyak tersebar di tempat-tempat lain tentunya di seluruh Jepang. Nah, sungguh ini cerita yang sangat mengharukan ya. Inilah bentuk rasa hormat dan kedalaman cinta antara guru dan murid. Pada zaman Edo, anak perempuan dididik dengan sungguh-sungguh. Namun saat itu ada pemikiran bahwa anak perempuan tidak perlu pendidikan tinggi atau pendidikan tinggi itu tidak diperlukan untuk anak perempuan. Yang diperlukan untuk anak perempuan adalah
pengetahuan serta kemampuan tentang budaya dan pengetahuan untuk menjadi istri dan ibu yang baik di masa depan. Nah, untuk menjadi istri dan ibu yang baik di masa depan itu diajarkan materi-materi menulis, sopan santun, menjahit, kemudian alat musik serta menari. Tentang kegiatan keseharian anak gadis di zaman Edo, ini ada dimunculkan dalam buku Ukiyo-buro ya. Ukiyo-buro itu yang ditulis oleh Shikitei Sanba, yaitu seorang penulis novel dan komik di zaman Edo. Berikut ini saya bacakan cuplikan cerita yang ada di dalam Ukiyo-buro yang menceritakan tentang kesibukan anak perempuan di zaman Edo. Bangun pagi, lalu saya pergi ke Terakoya. Setelah itu, pergi ke guru samiseng untuk belajar samiseng. Kembali ke rumah, lalu sarapan pagi, lalu pergi untuk latihan menari. Setelah itu pergi lagi ke Terakoya. Lalu selesai dari Terakoya, saya pergi untuk latihan koto. Selesai latihan koto, kembali ke rumah dan mengulang kembali latihan samiseng dan menari. Setelah itu ada waktu sedikit untuk santai. Lalu saya melanjutkan dengan latihan koto. Ini adalah gambaran cerita anak perempuan usia 10 tahun di zaman Edo. Sebagai tambahan, itu samiseng itu adalah alat musik Jepang yang seperti gitar yang senarnya hanya ada 3. Kemudian koto itu alat musik Jepang yang mirip dengan kecapi ya, yang bentuknya juga mirip, hanya lebih besar dan lebih panjang. Jadi ini adalah gambaran cerita anak usia 10 tahun, anak perempuan ya di zaman Edo. Meskipun memang ini fiksi, tetapi ini menunjukkan gambaran kehidupan saat, dan sepertinya tidak jauh berbeda dengan kehidupan sekarang yang sangat serius terhadap pendidikan. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di Terakoya ini segalanya bebas, jadi tidak ada ketentuan jam berapa anak-anak mulai belajar, jam berapa selesai belajar, tidak ada ketentuan tentang biayanya. Begitu juga buku yang dipakai, tidak ada buku teks khusus ya yang dipakai di Terakoya. Tetapi ada buku yang menyerupai buku teks yang dipakai secara umum di seluruh Jepang. Buku tersebut dinamakan Oraimono ya, Oraimono. Jadi Oraimono adalah buku yang disusun, bentuknya itu seperti komunikasi surat menyurat ya, dan ini jenisnya sangat beragam, sangat bermacam-macam. Yang populer adalah Taking Orai yang diterbitkan pada tahun 1799. Nah, dalam Orai ini dibahas mulai dari masalah sandang, pangan, papan, kemudian masalah pekerjaan, arsitektur, agama, dan sejarah. Dan isinya cukup lengkap. Karena dalam buku ini menggunakan banyak sekali kosakata dan contoh kalimat, maka buku ini sangat populer, atau Orai ini sangat populer di zamannya. Terakoya dimulai dengan pengetahuan dasar, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Nah di sini step akhir, guru akan mengajarkan atau menyampaikan materi tentang pengetahuan yang sekiranya diperlukan oleh anak-anak kelak untuk bekerja. Oleh karena itu, bukunya atau Orai ini sangat bermacam-macam sesuai dengan jenis pekerjaannya. Misalnya seorang anak pedagang biasanya kelak akan menjadi penerus usaha orang tuanya berdagang, maka akan diajarkan tentang pengetahuan perdagangan seperti dalam buku ini. Untuk anak petani menggunakan Orai seperti ini. Dalam Orai ini diajarkan tentang teknik pertanian, tetapi selain itu juga diajarkan bagaimana cara membayar pajak, cara memelihara ternak, kosakata, serta segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadi seorang petani. Dan untuk seorang anak tukang ya, misalnya tukang bangunan, tukang kayu, biasanya menggunakan Bangsho Orai. Dalam buku ini tercantum tentang kosakata dan pengetahuan tentang pertukangan. Selain itu juga anak keluarga nelayan menggunakan buku Funakata Orai. Jadi isinya tentang pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi seorang nelayan. Demikianlah Orai dibuat beraneka ragam sesuai dengan bidang-bidang yang diperlukan. Jadi berbeda dengan buku teks yang digunakan saat ini, di Terakoya itu buku-buku yang dipakai itu lebih kontekstual ya, dan yang sudah
spesifik di bidang-bidang tertentu. Jadi sifatnya pengetahuan praktis dan sangat kontekstual. Luar biasa ya, di tahun-tahun 1700-an ternyata pengetahuan pertanian, pertukangan itu sudah dituangkan dalam bentuk buku. Jadi sudah dibiasakan mereka itu membaca dari buku, mengetahui, dipelajari dari buku, bukan hanya pengetahuan yang turun-temurun saja, tetapi didokumentasikan pengetahuan tersebut dalam bentuk buku. Nah, selain diajarkan tentang ilmu pengetahuan terkait pekerjaan, di Terakoya juga diajarkan tentang budi pekerti dan tata krama. Misalnya di sini apabila ada murid yang nakal, yang tidak menurut ke guru, biasanya diberikan hukuman. Nah, seperti dalam gambar ini kita lihat ada seorang anak yang sedang duduk di meja, ya, dia ini sedang menjalani hukuman, dia dihukum, meskipun kalau kita lihat mukanya ini tidak menunjukkan tanda-tanda dia itu menyadari kesalahannya, ya. Jadi inilah bentuk pendidikan budi pekerti yang sudah diterapkan di Jepang itu jauh sebelum restorasi Meiji, ya. Jadi sudah sejak zaman Edo ini pendidikan budi pekerti sudah dimulai. Nah, pada saat anak-anak belajar di Terakoya, di sini tentu menggunakan kertas, tinta, dan fude, ya, fude untuk menulis, karena saat itu masih belum menggunakan pensil atau bolpen seperti saat ini, ya. Jadi mereka menggunakan fude, dan alat-alat tulis ini, kertas, tinta, dan fude ini biasanya masing-masing, ya, yang menyiapkan. Jadi tidak disediakan di Terakoya, tapi orang tuanya yang menyediakan. Karena kertas saat itu merupakan barang yang sangat berharga dan mahal, ya, sehingga kertas itu akan dipakai berkali-kali hingga warnanya menjadi hitam, ya. Dan setelah selesai dipakai tentu ini tidak dibuang begitu saja, tapi dipakai untuk keperluan lain. Jadi sudah terbiasa mereka berperilaku yang sangat memperhatikan lingkungan atau eko, ya. Sudah dimulai recycle sejak zaman Edo. Teman-teman semuanya, bahasan kita tentang pendidikan Jepang kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya, yaitu pembahasan tentang pendidikan Jepang dari zaman Meiji sampai sekarang.